Tidak hanya di Jakarta, Kementerian Agama juga akan menggelar pemantauan hilal awal Ramadan 2024 secara serentak di wilayah-wilayah Indonesia. Seperti di Sulawesi Selatan, pantauan hilal akan dipusatkan di rooftop Mall JTC Makassar. Ya pemirsa, pantauan hilal dalam menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah di Provinsi Sulawesi Selatan akan dipusatkan di rooftop Mall JTC Kota Makassar malam nanti. Lokasi tersebut kembali dipilih oleh Kanwil Kemenak Sulsel setelah tahun lalu sempat dilakukan di tepi pantai Galesong, Kabupaten Takalar. Lokasi ini dinilai sangat representatif untuk memantau hilal. Pemantauan hilal di Sulawesi Selatan akan melibatkan BMKG, MUI, Muhammadiyah, sejumlah ormas Islam, serta sejumlah perguruan tinggi di Makassar. Sejak kemarin kondisi cuaca di Kota Makassar dan sekitarnya terpantau hujan ringan. Pihak Kanwil Kemenak Sulsel menyatakan kondisi cuaca seperti hujan dan kabut akan menentukan kesuksesan untuk memantau hilal. Cuaca ini sangat menentukan apakah kita bisa melihat atau misalnya tidak. Ya, di beberapa tahun pengalaman sebelumnya cuaca ini juga sangat menentukan. Kalau misalnya cuacanya hujan ataupun terjadi kabut dan sebagainya, maka saya kira ini sangat sulit. Tapi tentu tempat pengambilan data ini kan bukan hanya di Sulsel, tapi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Pemirsa, Menteri Agama mengedarkan aturan penggunaan pengeras suara jelang pelaksanaan Ramadan 1445 Hijriah. Dalam surat edaran tersebut, salah satunya ini mengatur volume pengeras suara sesuai dengan kebutuhan. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali mengedarkan aturan penggunaan pengeras suara jelang pelaksanaan Ramadan 1445 Hijriah. Surat tersebut telah diedarkan pada 18 Februari 2022. Dalam surat edaran tersebut, salah satunya mengatur volume pengeras suara sesuai dengan kebutuhan dengan ukuran paling besar 100 desibel. Khusus terkait syiar Ramadan, dalam surat edaran mengatur agar penggunaan pengeras suara saat Ramadan, baik saat pelaksanaan sholat tarawih, ceramah, kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran, menggunakan pengeras suara dalam. Sementara untuk takbir Idul Fitri di masjid atau musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai pukul 22 waktu setempat. Kemudian dapat dilanjutkan menggunakan pengeras suara di dalam. Aturan pengeras suara di dalam masjid sempat diatur juga oleh Kemenak beberapa waktu lalu. Hal tersebut sempat menuai polemik. Beberapa pihak menganggap aturan tersebut sangat tepat. Namun sebagian menilai aturan tersebut tak bisa dipraktikkan di seluruh daerah karena tiap daerah memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Namun meski sempat menimbulkan pro kontra, Kementerian Agama tetap melakukan sosialisasi agar penerapan peraturan dapat berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang Hari Raya Nyepi, umat Hindu Bali melangsungkan upacara melasti. Ribuan umat Hindu Bali mendatangi pantai atau mata air untuk mensucikan benda dan perlengkapan pura yang disakralkan sebelum menyambut Tahun Baru Saka 1946. Kawasan Pantai Kuta adalah salah satu dari banyak tempat yang didatangi umat Hindu Bali untuk melangsungkan prosesi melasti. Salah satu rangkaian upacara adat keagamaan untuk menyambut Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Melasti bertujuan untuk mensucikan benda sakral atau pratima pura, peralatan pura serta mensucikan diri sendiri sebelum memasuki Tahun Baru Saka. Pensucian dilakukan di pantai dengan air laut atau mata air yang juga akan mengalir dan bermuara di laut. Melasti tak hanya dilakukan menjelang Nyepi, namun juga dilakukan menjelang perayaan di pura-pura. Ya kan, melasti ini umum sekali dan dihadiri oleh banyak pihak, terutama Desa Krama, ya, Desa Pekraman itu. Yang ini adalah untuk menyucikan Buana Agung, alam semesta dan kita sendiri. Seperti perayaan Nyepi sebelumnya, beberapa hari menjelang Nyepi Saka 1946 yang jatuh pada 11 Maret 2024.
ribuan umat Hindu Bali mulai mendatangi kawasan pantai yang terbentang di seluruh Bali untuk melakukan proses melasti. Sementara umat Hindu yang ada di kawasan pegunungan akan mendatangi mata air terdekat. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri bersama Menteri Perhubungan meninjau kesiapan jalur arus mudik Provinsi Jawa Barat. Korlantas memastikan pengelolaan arus lalu lintas pada saat puncak arus mudik dan balik dapat menghindari titik-titik krusial. Usai menyambut kedatangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat, Kakor Lantas Polri bersama Menhub meninjau jalur menuju gerbang tol Cisumdawu Utama dan gerbang tol Palimanan. Kakor Lantas memastikan pengelolaan arus lalu lintas pada saat puncak arus mudik dan balik dapat menghindari titik-titik krusial yang ada di gerbang tol Cisumdawu. Selain gerbang tol Cisumdawu, Kakor Lantas bersama Menhub juga meninjau kilometer 188 gerbang tol Palimanan sebagai titik krusial di mana sering terjadi kecelakaan. Ada beberapa tadi yang kita tinjau. Yang pertama gerbang tol Cisumdawu Utama itu adalah arus yang datang dari Bandung ya. Nanti akan bertemu di Cipali di kilometer 152 Cipali. Ini akan terjadi bottleneck di sana. Dari Cisumdawu ada 2 lajur, kemudian ketemu di Cipali ada 2 lajur, sehingga ini menjadi 4 nantinya. Ini sedang kita kelola bersama-sama dari PUPR untuk memastikan pertemuan ini bisa berjalan tetap smooth, sehingga pelambatan bisa dikurangi. Kemudian di 188 ini juga titik krusial. Di sini masih ada gerbang Palimanan ya. Ini sering terjadi kecelakaan ya di gerbang ini, sehingga ini menjadi perhatian kita juga untuk nanti pada saat arus mudik dan arus balik ini kita akan kelola sehingga arus lalu lintas tetap lancar, untuk kecelakaan juga bisa. Pemirsa, saatnya kita pantau bagaimana arus lalu lintas siang hari ini di libur panjang perayaan Nyepi. Kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Terminal Baranang Siang, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Bribda Jessica. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini berada? Silakan informasinya. Baik, terima kasih dan selamat siang pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Terminal Baranang Siang, Bogor, Jawa Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada akhir pekan saat ini dari arah tol Jagorawi sempat mengalami penutupan yang akan menuju ke arah Bogor Kota. Namun saat ini telah berlangsung normal kembali. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah tol Jagorawi akan menuju ke arah Puncak Bogor ataupun Ciawi dalam kondisi normal dan mengalir dengan lancar. Dan bagi Anda yang akan menuju ke Puncak Bogor, pemberlakuan sistem ganjil genap di Puncak Bogor berlangsung setiap hari Jumat, dimulai pukul 14 hingga Minggu pukul 24. Selain itu, pada hari libur nasional, sistem ganjil genap berlaku mulai dari H-1 pukul 14 hingga hari libur nasional pukul 24. Rute pemberlakuan ganjil genap ini mencakup area dari Simpang Gadok, Jalan Raya Puncak hingga Simpang 4 Tugu Lampu Gentur Kabupaten Cianjur dan berlaku dalam 2 arah. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Ciawi atau Puncak yang akan menuju ke pusat kota Bogor. Saat ini sedang terjadi antrian pada saat traffic light. Perlambatan percepatan terjadi sepanjang 100 meter di belakang garis stop. Keramaian juga didominasi oleh kendaraan roda 4 dan banyak terdapat angkutan umum. Antisipasi keluar masuk bus dari arah terminal dan angkutan umum yang menaik turun ke penumpang di bahu jalan, serta kepada para pengendara kami imbau untuk berhati-hati melalui kawasan ini dan menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya itu dari arah pusat kota Bogor yang akan mengarah ke Jakarta juga sesekali terjadi antrian pada saat traffic light, namun selepasnya dapat mengalir dengan lancar. Kami informasikan titik blind spot Kota Bogor ini berada di Jalan Soleh Iskandar nomor 78, Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 176 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 19 luka berat dan 116 luka ringan.
Dari 176 kasus laka lantas tersebut, 67% terjadi pada waktu siang hari, di mana penyebab laka dimayoritaskan karena para pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan 27% laka terjadi rentang waktu 6 hingga 9 pagi. Untuk itu kami mengimbau kepada para pengendara agar dapat mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta surat menyurat kendaraan Anda sebelum bepergian, dan mentaati peraturan lalu lintas serta marka jalan yang ada, dan tentunya mengikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Dan bagi Anda juga yang ingin bepergian, kami mengimbau untuk dapat memastikan kembali kondisi fisik Anda dalam keadaan prima sebelum bepergian. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica atas laporannya dari kawasan Terminal Berenang Siang Bogor, Jawa Barat. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali, salam presisi.